Halo, selamat malam guys. Ini adalah YouTube pertama saya dan ini adalah penampilan perdana saya di YouTube dalam rangka mengerjakan tugas logistik halal. Untuk pembukaan bahwa logistik halal dalam tema dimensi green supply chain management itu sangat penting karena ketika kita mempelajari ini maka kita akan banyak melakukan hal-hal efisiensi, penghematan dan tentunya penyelamatan. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja ke presentasinya. Baik, judulnya adalah Dimensi Green Supply Chain Management. Ini kita mengambil dari Jurnal Teknik ITS volume 9 nomor 2 tahun 2020 ISSN 2337 3539 2301 927. Dosen logistik kami adalah Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, dan saya sendiri Yohanes Teguh Santoso dengan nomor siswa 754232097. Dalam dimensi Green Supply Chain Management ini, kita akan membahas 6 bahasan, yaitu yang pertama internal management, kemudian green design, kemudian green purchasing, kemudian green production, kemudian green logistik, dan terakhir adalah reverse logistik, di mana ini itulah komponen-komponen dari supply chain management. Untuk yang pertama yaitu internal management. Jadi green supply chain management itu harus didukung oleh tentunya di dalam satu pabrik atau satu kantor itu pertama adalah komitmen dan dukungan serta kerjasama dari CEO dan karyawan. Artinya memang dari level CEO sampai karyawan semuanya harus mendukung program Green Supply Chain Management ini supaya bisa menghasilkan eh, hal-hal yang positif bagi tempat atau perusahaan tempat bekerja. Kemudian untuk mendukung itu maka diperlukan pelatihan atau sertifikasi, eh, pelatihan kepada pegawai, kepada semuanya tentang Green Supply Chain Management ini. Kemudian untuk sertifikasi itu juga ada ISO 9000 sekian dan lain-lain, itu juga mendukung kondisi internal untuk menuju Green Supply Chain Management. Kemudian perusahaan juga harus mematuhi regulasi lingkungan ya, terutama dengan lingkungan hidup, artinya peraturan yang tertera di perusahaan atau di pabrik itu juga harus selaras dengan peraturan pemerintah tentang lingkungan. Jadi ketika itu dipatuhi maka green supply chain management ini akan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian tidak lupa melakukan evaluasi. Jadi setiap eh, langkah-langkah yang dilakukan itu selalu dievaluasi, bisa mingguan, bulanan, bahkan bisa harian. Jadi terus semakin hari semakin dievaluasi dan dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk green supply chain management. Kemudian yang kedua adalah green design ya. Jadi green design ini apa sih gitu ya? Green design adalah ada dua hal yang kita bahas di sini, adalah yang pertama eco design. Eco design itu mengandung prinsip-prinsip reuse atau bisa digunakan kembali, recycle dan recovery. Dari gambar ini kita bisa lihat sebelah kiri ada yang kursi lipat yang serbaguna, desainnya sangat compact ya. Ketika tidak digunakan maka bisa dilipat sedemikian rupa tipis dan bisa digantung di dinding, sehingga ini menghemat space ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mulai dari desain ya. Kemudian di sebelah kanan ada gambar sisir, ada sikat gigi, ada garpu, kemudian gelas ya yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Mungkin terbuat kayu ataupun terbuat dari kertas ya. Seperti kalau gelas kita sudah tahu itu dari kertas. Kalau garpu ini mungkin dari eh, kertas tebal bisa, ataupun juga bisa dari kayu, itu sangat ramah lingkungan. Yang kedua adalah customer collaboration.
Jadi di dalam customer collaboration ini, dalam green design, maka kita bisa mengajak customer untuk membantu atau mungkin dalam hal desain, yang dimintai pendapat tentang desainnya. Kemudian juga dengan desainnya ini harus mencerminkan low and clean energy ya. Jadi energi yang diperlukan untuk membuat suatu barang ataupun suatu benda itu juga rendah dan dengan energi yang bersih seperti itu. Kemudian campaign. Campaign seperti lihat di gambar sebelah kanan itu ada nomor plastik. Nah, itu tas yang terbuat dari kain, artinya berkampanye untuk tidak menggunakan plastik. Kemudian di sebelah kanan itu ada tas berbahan dari paper ya, dari kertas, itu dengan tulisan good thing inside. Artinya pelanggan juga bisa diajak untuk melakukan green campaign ya, seperti itu. Jadi semangat go green-nya dapat sehingga pelanggan pun bisa membantu kita untuk promosikan hal tersebut. Oke, kemudian yang berikut adalah green purchasing. Purchasing ini bisa juga sangat identik dengan supplier selection. Jadi sebelum suatu manufacturer atau pabrik ataupun perusahaan itu membuat produknya, maka dia harus memilih supplier yang tepat ya. Di dalam green purchasing ini, maka dalam jurnal ITS ini disebutkan bahwa tidak jauh dari eco labels ya. Eco labels artinya supplier yang akan diambil barang atau dibeli barangnya itu sudah harus dia paham dengan ramah lingkungan dan menerapkan eco labels pada produk-produknya. Kemudian ada green partners only, artinya kita atau pabrik atau manufacturer itu harus berpartner dengan partner yang paham tentang ramah lingkungan. Artinya pemasok kita itu harus jelas-jelas menerapkan program ramah lingkungan. Jadi semua produknya itu artinya bahan raw materialnya pun juga diolah sedemikian rupa sehingga itu masuk kategori green atau ramah lingkungan seperti itu. Kemudian ada ISO 14000 ini, kalau supplier kita sudah memiliki ISO ini tentunya dia sudah memenuhi syarat ya, artinya sudah diperiksa, sudah distandarisasi sehingga kita bisa tidak ragu lagi untuk mengambil barang ataupun membeli barang dari pemasok tersebut. Kemudian ada HSE, ini adalah singkatan dari Health, Safety, and Environment. Artinya pemasok itu yang penyedia bahan baku yang akan kita beli itu sudah menerapkan standar tentang kesehatan, tentang keselamatan seperti K3 dan juga tentang lingkungan. Artinya pemasok itu betul-betul mengerti bagaimana membuat atau mengelola bahan yang dibuatnya untuk dijual kepada factory gitu ya. Masih dalam ruang lingkup green purchasing, ini ada teori 3RP jadi 3R di procurement process. Jadi dalam proses pengadaan itu ada tiga prinsip yang memang harus dipegang, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Artinya barang-barang yang kita beli dari pemasok sebagai produsen, maka itu bisa di reuse, artinya bisa digunakan ulang, kemudian bisa di recycle atau didaur ulang, kemudian reduce ini bahannya dikurangi. Artinya kita menggunakan seminimal mungkin bahan sehingga lingkungan terjaga. Nah, salah satunya untuk dalam proses green purchasing ini paperless order, artinya mengorder ke pemasok itu sebisa mungkin tidak pakai kertas gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita pengajuan pembelian apapun memakai surat dengan tulisan komputer, diketik, di print lalu dikirim seperti itu. Nah, ini paperless order itu maksudnya pesanan melalui
internet atau tersambung secara koneksi. Jadi pemasok dengan pabrik harus terkoneksi. Mungkin purchase order bisa dengan email ataupun aplikasi yang sudah disediakan. Kemudian produk juga bisa didaur ulang, ya seperti tadi contoh itu gelas kertas ketika sudah tidak dipakai masuk tempat sampah, itu pun kertasnya masih bisa artinya bahannya bisa didaur ulang, tidak bisa digunakan kembali gitu ya setelah diproses. Kemudian pemasok itu juga tentu saja harus menerapkan manajemen mutu ya. Jadi walaupun ramah lingkungan tapi mutunya tetap terjaga, kekuatannya baik bentuknya dan kegunaannya juga terjamin ya, oleh manajemen mutu yang diterapkan oleh pemasok seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke green production. Green production ini yang pertama adalah cleaner production, yaitu bagaimana pabrik itu atau produksi itu bisa lebih bersih ya. Artinya seperti contoh di gambar ini itu ada sustainable manufacturing, optimization production, increase energy efficiency, producing less pollution, emission and waste, industrial symbiosis, design manufacturing. Jadi sebagai contoh misalnya di nomor 1 itu sustainable manufacturing itu adalah optimalisasi proses. Bagaimana prosesnya ini mungkin bisa dibuat lebih cepat, lebih simpel gitu ya, tetapi juga meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah optimization production process and tech. Jadi dengan adanya quality control, kemudian penyederhanaan langkah produksi ya. Jadi misalnya barang itu diproduksi dengan 10 langkah bisa disimpelkan, ya, bisa menjadi 5 langkah atau 6 langkah seperti itu. Jadi lebih cepat, lebih efisien. Kemudian dengan IoT artinya dengan mesin yang memang sudah terkonek ya dengan internet sehingga bisa dikontrol. Nah, ketika ketiga komponen yang digabungkan, baik quality control, viewer production step, dan IoT, maka ini akan bisa mengurangi jumlah pegawai. Pegawai berarti sama dengan menurunkan biaya pegawai atau lower labor cost. Sehingga ketika jumlah pegawai berkurang, maka harga produksi bisa ditekan. Karena jumlah pegawai yang mengoperasikan mesin bisa semakin sedikit. Seperti itu. Kemudian increase energy efficiency yaitu low clean renewable energy. Artinya ini memakai energi yang terbarukan, kemudian dapat meningkatkan efisiensi. Seperti di gambar sebelah kanan, itu ada pabrik yang menggunakan tenaga listriknya dari tenaga angin ya. Jadi ini adalah PLTA, perusahaan listrik tenaga angin. Jadi pabrik ini mungkin sebagian tidak semua ya, artinya sebagian mesin-mesinnya digerakkan oleh tenaga listrik yang bersumber dari angin. Ini juga sangat renewable dan sangat bersih ya, tidak menimbulkan limbah karena tenaganya dari angin seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah low pollution, emission and waste, artinya polusi rendah. Ya kalau tenaga listriknya dari angin ya tidak ada polusi seperti itu. Kemudian emisi rendah dan limbahnya juga diharapkan rendah dan ramah lingkungan seperti itu. Kemudian nomor 5 adalah sisa material bisa dipakai industri lain. Jadi industri simbiosis itu misalnya begini. Satu pabrik itu katakanlah dia memproduksi kertas. Sampah-sampah dari sisa material kertas itu bisa dipakai gitu ya, dipakai untuk industri lain ya. Artinya ada yang membutuhkan. Misalnya pabrik roti. Nah, di situ ada sisa-sisa potongan-potongan roti yang tidak terpakai itu juga bisa biasanya kalau di Karawang itu dibeli eh, oleh peternak ikan. Sisa-sisa roti itu
dimasukkan mesin kecil begitu, kemudian bisa keluar menjadi seperti makanan burung, seperti pur itu ya kalau kita beli di pasar hewan itu ada makanan burung yang bentuknya butir-butiran panjang-panjang itu kan. Nah, itu bisa dipakai untuk makanan ikan. Jadi artinya limbah sisa produksi itu bisa dipakai di industri lain. Kemudian pertama adalah desain for remanufacturing. Nah, itu part mesin pabriknya didesain sedemikian rupa supaya serbaguna. Artinya misalnya salah satu partnya itu bisa dipakai untuk di pabrik lain untuk produksi barang lain. Artinya mungkin tidak utuh ya. Artinya ini akan menjadi efisiensi sebuah pabrik tidak perlu membuat mesin baru hanya untuk membuat satu produk lain gitu ya. Artinya mungkin contohnya dinamonya itu bisa dipakai untuk pabrik lain gitu ya atau untuk di mesin yang lain. Jadi pabrik part mesinnya ini bisa kanibal, maksudnya bisa dipakai oleh mesin lain gitu. Sehingga ketika terjadi kerusakan pun tidak terlalu menyusahkan karena kita bisa mengambil dari salah satu mesin yang ada di pabrik, kita bisa ambil. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga efisien dan biaya. Masih dalam green production itu yaitu green production. Green production ini arahnya kepada sebenarnya untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu ya. Jadi di sini ada 6 poin dalam jurnal tersebut itu yaitu pertama multifunctional team itu maksudnya tim yang bekerja dalam manufacturing itu atau dalam suatu perusahaan itu multifungsi artinya saling mengetahui dan ketik ibaratnya kalau tenaganya itu 5 dia saling mengetahui sehingga ketika ada sesuatu terjadi ada backup. Nah, jadi bukan spesialis yang satu hanya tahu A, satu tahu B, tapi semuanya mengetahui sehingga ketika misalnya operator ini juga tahu sedikit tentang mesin, maka ketika mesinnya bermasalah, operator gudang bisa juga. Jadi saling multitasking gitu ya. Jadi bisa saling saling melengkapi gitu ya tim yang kuat seperti itu. Bukan spesialis. Kalau spesialis kan satu misalnya ada yang rusak, satu tukang mesinnya misalnya sakit ya sudah selesai pabriknya itu tidak bisa produksi. Jadi itu merugikan. Jadi itu penjelasannya. Kemudian perbaikan berkelanjutan artinya mesin ini juga bisa diperbaiki, bisa di apa ya istilahnya hmm, tidak sekali pakai. Artinya ketika mesin ini mengalami kerusakan, ada partsnya yang bisa diganti sehingga tidak diganti semua seperti itu. Jadi ini bisa mesinnya sangat apa ya istilahnya onderdilnya itu eh, bisa diganti dan tidak dalam satu kesatuan utuh ketika rusak satu mesin rusak semua tidak gitu ya. Gitu. Mungkin di awal menciptakannya yang memang harus dibuat seperti itu. Kemudian dalam lean production itu juga kita harus mengeliminasi zero value activity. Artinya aktivitas yang tidak penting itu juga harus dieliminasi sehingga kegiatan di pabrik itu bisa jalan dengan efektif ya. Jadi tidak ada yang nganggur, tidak ada yang istilahnya semua sudah tertata rapi sehingga semua punya tugas masing-masing yang memang tidak ada celah waktu sedikit untuk senggang untuk kecuali hanya untuk istirahat ya satu. Kemudian dalam sistem produksi itu ada namanya just in time ya. Jadi ini mencegah barang berlebih gitu ya. Jadi misalnya barang stok kemarin itu ya harus diselesaikan, artinya harus dikirim lebih dulu daripada yang dicetak hari ini. Nah, yang hari ini bisa menjadi stok untuk besok seperti itu. Jadi stok eh, diproduksi dengan tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Sehingga ini sangat optimal karena akan menghemat raw material ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak mencetak. Dia kecuali memang order yang banyak baru dicetak banyak. Artinya sesuai order. Kemudian integrasi dengan pemasok ya. Semakin dekat kita dengan pemasok, maka biaya akan semakin murah ya. Kita kalau bisa terintegrasi, itu bisa akan biaya terutama transportasi gitu ya. Jadi
terintegrasi ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat perusahaan Airbus, Airbus itu ada di Toulouse, Prancis ya. Di Prancis itu hanya membuat rangka bodi gitu ya. Tapi ternyata sayap dan sayap kiri kanan dan belakang itu dari Inggris begitu ya. Dicetaknya di Inggris sehingga perlu pesawat Airbus yang tipe beluga itu yang kargo seperti lumba-lumba itu untuk mengangkut sayap tersebut ke Toulouse, Prancis. Nah, itu kan tidak terintegrasi, artinya masih membutuhkan penerbangan. Nah, kalau bisa berdekatan tentunya akan sangat mengurangi biaya. Artinya harga pesawat itu bisa ditekan ketika pemasok dengan faktornya posisinya tidak jauh. Gitu. Kemudian sistem informasi yang fleksibel, artinya in time, jadi ya dari pemasok juga harus, misalnya, oh stok saya sekian, pabrik butuh sekian. Nah itu harus harus real time on time gitu ya. Fleksibel artinya eh, tidak bisa kita memberi, pemasok tidak boleh eh, ketika ditanya stok tinggal berapa itu terus kemudian dia bilang sebentar saya hitung dulu. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau pabrik pasti bisa, bahkan dia bisa mengetahui kalau sudah dekat dengan satu pemasok, dia bisa ngecek stoknya pemasok itu tinggal berapa. Jadi dia bisa menghitung seperti itu. Nah, kemudian kalau kurang dia tinggal telepon saja atau request by email, saya butuh besok sekian 1.000, Anda hanya punya 1.000, saya butuh 2.000, nah kurang 1.000. Nah, maka pemasok akan segera mencari yang 1.000 itu untuk memenuhi kebutuhan besok. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya adalah green logistic. Green logistic ini terdiri dari green warehousing, green transportation, dan green packaging. Nah, green warehousing itu adalah salah satunya adalah mengurangi inventory level. Seperti di gambar tuh ya. Jadi barang-barang yang sekiranya di inventory itu nggak ini ya harus disingkirkan. Artinya yang ada di dalam warehouse itu benar-benar barang yang dibutuhkan. Jadi bukan barang yang tidak dibutuhkan. Nah, kemudian bisa mengurangi oversupply ya. Ketika sistem apa tadi just in time tadi dilaksanakan, maka tidak akan ada oversupply karena barang yang ada di warehouse itu hanya barang yang akan dibutuhkan besok gitu ya. Jadi semua sudah tertata rapi, sudah terencana dengan baik sehingga tidak kekurangan dan tidak boleh kelebihan juga. Karena kalau kelebihan maka pemilik pabrik kan persupply ya, persupply itu juga tidak bagus untuk biaya. Kemudian mengurangi material-material bekas ya, jadi bisa dijual. Misalnya begini, ada troli yang tidak terpakai atau ada kardus bekas yang tidak terpakai, yang tidak bisa lagi digunakan untuk ngepak barang ya, mungkin sudah kotor dan lain-lain, itu bisa dijual ya, artinya itu mengurangi barang-barang di gudang yang tidak perlu daripada menumpuk tidak jelas ya, itu bisa dijual oleh pabrik kembali supaya tidak ada penumpukan barang yang barang bekas terutama ya yang tidak perlu di gudang gitu ya. Jadi gudang benar-benar bersih, hanya barang-barang yang memang layak tampil dan memang dibutuhkan. Kemudian bisa mengurangi reduce over equipment. Nah, bisa juga misalnya peralatan-peralatan yang sudah rusak gitu ya. Ya bisa aja misalnya forklift hanya butuh 2, tapi di dalam gudang ada 4. Nah, itu bisa bisa dijual atau bisa juga kalau dibutuhkan di gudang lain misalnya dikirimkan ke tempat lain yang membutuhkan gitu ya. Jadi tidak over equipment seperti itu. Kemudian mengurangi energi dengan alami ya. Jadi maksudnya, nah contoh di gambar ini, jadi ada adding solar panels to warehouse, artinya ini memasang tenaga listrik dengan menggunakan matahari, nah, secara alami kan. Dan bisa juga building a green or cool roofing system. Jadi membuat atap yang didesain ventilasinya sedemikian rupa sehingga tetap adem gitu ya, walaupun mungkin tidak memakai air conditioner seperti itu ya. Kemudian upgrading high efficiency lighting. Nah, ini bisa juga lampu-lampunya di upgrade menggunakan lampu-lampu hemat energi gitu ya. Kalau sekarang yang hemat energi kan lampu LED ya gitu ya. Terangnya sama dengan lampu yang
biasa, tapi yang bohlam lampu biasa, tapi wattnya lebih kecil. Artinya dengan watt yang lebih kecil, otomatis energi yang digunakan juga akan berkurang, dan itu akan mengurangi biaya. Kemudian ada tadi reducing, reusing, and recycling waste. Itu mengurangi dan menggunakan kembali sampah atau limbah yang mungkin bisa digunakan, ya. Kemudian investing energi efficient equipment. Nah, bisa juga misalnya kalau dulu memakai mobil atau kendaraan yang tenaganya memakai diesel yang polusinya tinggi, bisa menjadi solusi kita memakai kendaraan bertenaga listrik. Kemudian green transportation, ya itu termasuk green vehicle tadi. Jadi vehicle-nya dirubah jadi green, kalaupun tidak bisa listrik karena memang harganya mahal, misalnya truk listrik kan mahal. Nah, bisa juga mungkin dengan solar, truk berbahan bakar solar, tetapi maintenance-nya bagus, artinya perbaikan servisnya itu bagus, sehingga kendaraan itu ketika rutin di maintenance, maka dia juga akan mesinnya bagus, sehingga emisinya tetap rendah, gitu ya. Bukan truk-truk tua begitu ya, yang memang mengeluarkan polusi lebih tinggi daripada mobil-mobil yang diproduksi lebih tahun-tahun yang baru, yang muda, gitu. Dan green distribution ini juga distribusinya juga memakai sistem, ya. Jadi misalnya contoh, kita dari Karawang menuju Purwokerto, nah itu harus dicek dulu, lewat mana supaya rutenya lebih efisien. Artinya jangan sampai truk itu muter gitu lewat Bandung, lewat Tasik, lewat Garut, Banjar, Ciamis, baru Purwokerto. Lebih lama karena tidak ada tol, yang setelah dari Bandung kan sudah tidak ada tol lagi kalau selatan. Mungkin dengan Google Map dicek, ternyata lewat Cirebon, kemudian keluar tol, kemudian ke selatan sampai di Purwokerto. Nah, itu eh, mapping yang baik sehingga kita bisa terhindar, termasuk dengan dihitung kemacetan. Misalnya ada kemacetan, itu juga kita harus hindari, ya, supaya tidak membuang energi bahan bakar terlalu lama di jalan. Seperti itu. Kemudian dengan eco driving ini kita harus mengajari pengemudi kita dengan cara mengundi eco driving. Bagaimana dia menginjak gas supaya tidak terlalu dalam, gitu ya, di player itu kan tidak, ya, memanasi kendaraan juga sesuai dengan aturan atau sesuai ketentuannya, gitu ya, tidak dipanasi lama sekali, gitu ya, ditinggal ngopi ya sampai 10 menit 15 menit gitu. Nah, itu terlalu boros energi, ya. Jadi artinya kebiasaan para driver itu juga mesti diubah dengan cara eco driving. Eco driving itu yang kita ketahui adalah bagaimana dia menjalankan kendaraan dengan menginjak pedal gas yang diatur sedemikian rupa, tidak terlalu dalam, sehingga output mesin yang keluar itu juga sama, artinya kecepatan. Jadi tidak ugal-ugalan, gitu ya. Jadi menginjaknya juga slow, smooth, sehingga pengeluaran bahan bakarnya jadi rendah, seperti itu. Kemudian ada di green logistik itu salah satunya adalah green packaging. Nah, green packaging ini eh, ada 5 hal, ya. Jadi bagaimana packagingnya lebih kecil, misalnya lebih small, gitu ya, smaller packaging itu kan kalau dulu misalnya handphone itu kardusnya bisa 4 kali lipat dari ukuran handphonenya. Nah, sekarang mungkin sudah bisa hanya mungkin 2 kali lipat saja, sehingga packaging yang digunakan itu mengecil atau bahannya bisa berkurang. Jadi ketika dicetak jutaan itu akan sangat terasa, seperti itu, ya. Dan recycle packaging, artinya packaging ini juga harus bisa di recycle, ya, dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan bisa bisa diproduksi ulang, ya, seperti itu. Dan ada juga packaging yang mungkin serbaguna, gitu ya, serbaguna. Kemarin juga sempat ditampilkan packagingnya, setelah selesai produk itu dipakai bisa menjadi hanger, gitu ya. Jadi itu bisa digunakan. Kemudian standar packagingnya harus standar, ya. Jadi harus ada standarnya sama, dan baik mutunya maupun bentuknya itu memang harus distandarisasi. Kemudian meminimais material, ya.
Ini mirip dengan smaller, jadi bagaimana membuat packaging itu seminimal mungkin gitu ya. Kalau memang bisa ditekan atau ini dikecilin, compact, itu bisa bisa membuat hemat di bahan baku gitu. Kemudian return packaging. Nah, jadi packagingnya ini bisa kembali ke pabrik. Misalnya contoh galon aqua itu kan bisa kita habis make ditukar lagi ke warung seperti itu ya. Kalau zaman dulu itu ada botol, misalnya kita beli minuman apa ya, kalau dulu itu Coca-Cola, yang seingat saya dulu 1 liter gitu ya. Terus setelah habis, karena itu dari botol, kita ke warung tinggi. Kalau beli dengan botol harganya lebih murah dari kita tukar botol daripada eh, kita harus beli baru ya, tanpa botol kita harus beli botol. Jadi itu return packagingnya, maksudnya packagingnya bisa dikembalikan ke pabrik seperti itu. Baik, nah ini yang terakhir ada reverse logistik. Nah, reverse logistik ini adalah logistik yang kembali atau return ya. Jadi barang-barang yang memang eh, lolos dari mungkin lolos dari quality control dan sudah sampai di konsumen, kemudian konsumennya mungkin komplain. Jadi kemudian ada 2 hal nih. Jadi produk recovery itu yaitu satu penerimaan produk dari pelanggan. Jadi eh, ketika bisa komplain ataupun bisa disadari gitu ya. Recall mobil seperti itu kan, oh ada alat ini yang kurang bagus. Nah, itu kemudian pengalaman saya pernah dulu waktu saya punya mobil itu didapat SMS dari pabriknya langsung dari brandnya ya, mohon ke bengkel terdekat untuk penggantian eh, spare part A gitu ya. Ya, saya dapat SMS, saya datang ke dealer terdekat untuk yang servis itu, kemudian ya diganti langsung gitu ya seperti itu. Nah, itu produk otomotif. Tapi kalau yang lain misalnya bisa aja, misalnya celana itu kan, oh jahitannya agak miring dikit gitu ya, atau ada kancing yang posisinya tidak agak bergeser beberapa senti, nah seperti itu kan bisa di, 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 diulang ya, jadi diperbaiki dulu kemudian bisa dikembalikan lagi. Nah, kemudian nomor 2 adalah reuse produk atau komponen. Jadi bisa aja misalnya nih elektronik gitu kan, ternyata yang rusak hanya salah satu komponen. Nah, setelah salah satu komponen itu diambil, diganti dengan baru, nah itu sudah berfungsi normal 100%. Jadi bisa digunakan lagi dan bisa dijual kembali seperti dalam kondisi yang baru. Kemudian dari daur ulang material, artinya eh, ketika produk itu ternyata sudah tidak bisa diperbaiki karena mengalami cacat berat gitu ya, itu bisa didaur ulang. Contohnya itu Levi's ya, seperti dalam penjelasan itu Levi's itu ketika ada barang yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, misalnya kerusakannya terlalu dalam atau istilahnya, wah ini nggak bisa kembali ke posisi sempurna, maka jeansnya itu didaur ulang, artinya material jeansnya itu tidak dibuang, tetapi dijadikan bahan kembali untuk membuat jeans gitu ya, artinya itu salah satu contoh daur ulang material gitu ya, dan itu sangat sangat menghemat budget gitu ya dari si produsen gitu. Kemudian kerjasama dengan pelanggan yaitu eh, misalnya dulu contoh ada misalnya oh beli celana di Lazada ternyata ukurannya kebesaran, nah atau ini ada yang cacat nggak mau terima. Nah pelanggan disarankan untuk mengembalikan ke misalnya lewat kantor pos gitu kan, dikirim tapi yang bayar Lazada. Atau juga bisa oh kembalikan di tempat dibeli, oh ternyata belinya di salah satu department store ya kita kembali ke situ, di retur di situ. Nah nanti setelah barang baru atau itu diperbaiki, kita dapat kita dipanggil untuk mengambil barang tersebut. Nah, itu kerjasama dengan pelanggan supaya untuk menghemat logistiknya. Kemudian penjualan kembali produk ya, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah barang itu ditarik, ternyata oh ini hanya kerusakannya 10%, ya itu bisa diperbaiki dan dijual kembali, tidak ada masalah gitu ya.
bisa juga diobral atau eh, tidak diobral gitu ya, karena memang hanya salah satu komponennya saja yang rusak seperti itu. Kemudian ada waste management. Waste management ini adalah pengolahan limbah ya. Jadi ada 3 poin, yaitu pengolahan kembali limbah. Jadi artinya limbah yang memang dihasilkan dari pabrik tersebut bisa eh, diolah kembali ya. Kemudian bekerja sama dengan pabrik lain maksudnya. Jadi mungkin ya tadi saya pernah jelaskan di awal bahwa misalnya pabrik eh, Java Confit itu memproduksi pakan ternak gitu ya. Nah, itu eh, rem, apa ya? Bukan sampah. Bahan yang tercecer ya, yang tercecer itu kan tidak bisa dijual kepada eh, pelanggan retail. Nah, akhirnya itu oleh pabrik itu dikumpulkan ya, guguran-guguran bahan itu kemudian dijual kepada peternak besar ya, peternak besar, peternak ayam atau peternak apapun dari barang-barang tapi dengan harga yang lebih murah. Tetapi pabrik tidak rugi karena itu adalah waste ya, itu adalah eh, barang yang jatuh dari produksi, artinya yang terbuang, yang sudah tidak bisa dimasukkan ke produksi lagi, sehingga itu menghasilkan uang untuk pabrik. Tetapi untuk peternak besar, misalnya peternak udang yang besar, itu sangat terbantu dengan pembelian yang harga yang sangat murah itu seperti itu. Kemudian membeli limbah dari pabrik lainnya, ini misalnya pabrik tekstil. Nah, itu ada kain-kain yang eh, apa sobekan-sobekan kain yang memang tidak bisa dipakai lagi, artinya tidak bisa dijual oleh pabrik tersebut, tetapi bisa dibeli oleh pabrik lain yang memang membutuhkan bahan kain bekas begitu ya. Atau mungkin pabrik kardus. Nah, potongan-potongan kardus yang gagal cetak itu, gagal produksi itu bisa dibeli oleh eh, pabrik lain yang melakukan daur ulang dari karton atau kertas. Nah, itu menjadi bisa dibeli juga oleh pabrik lain. Artinya ini limbahnya sangat berguna dan bisa menghasilkan uang ya, tidak terbuang percuma tetapi bisa dijual seperti itu. Nah, ini gambarnya adalah contoh dari reverse logistik ya, di mana setelah barang di retrieve, diterima, dikirim, diterima lagi di pabrik, diinspeksi, kemudian disortir, kemudian ada yang dijual kembali, ada yang di recycle, ada yang di scrap, masuk sampah dan yang lain-lain ya yang bisa digunakan kembali. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Green Supply Chain Management. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita jadikan untuk pengetahuan dan wawasan, terutama yang kita bekerja di sector atau perusahaan yang memang belum menerapkan green logistik. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan presentasi ini bisa berguna dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak dosen saya, Bapak Dr. Insinyur, Bapak Agus Purnomo, MT. Ini adalah kenang-kenangan Pak waktu tanda tangan PKS dengan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah waktu mau ekspor kopi dengan Bapak. Ya, sangat luar biasa waktu itu ya, karena koperasi ini berhasil mengirim kopi ke Mesir dengan sistem barter. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.